Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan kegiatan saya sehari-hari. Pagi hari ini saya ke pasar Bunda untuk belanja mingguan. Seperti biasa ya Bunda, ini saya ditemani sama Mbak Ara. Kebetulan stok di kulkas pas hari Minggu sudah habis semua, jadi saya belanja mingguannya di hari Minggu ya Bunda. Sambil saya berbelanja, saya mau sharing-sharing seperti biasa ya Bunda. Nah, kali ini saya mau sharing tips hemat tapi tetap happy, ada rumusnya nih. Nah, siapa sih yang tidak ingin hidup bahagia saat ini dan di masa depan? Jawabannya tentu semua orang mau merasakannya ya Bunda. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bisa hidup happy kini dan nanti. Salah satunya adalah dengan cara berhemat. Hemat pada masa kini tentu membuka peluang lebih besar untuk kita bisa hidup bahagia di masa tua nanti. Dengan hidup hemat, kita bisa menabung atau menyisihkan uang yang dimiliki untuk kebutuhan di masa mendatang nanti ya. Kalau kita berpikir berhemat bisa membuat kehidupan saat ini nggak asyik, mungkin cara yang kita terapkan kurang pas ya. Kalau kita mau hemat tapi tetap happy di masa kini, berikut ada tips yang bisa kita terapkan sekarang ya. Ini saya beli tahu di tempat biasa Pak D jualan ya, yang saya biasa langganan. Ini saya beli sayurannya di pelanggan lain ya Bunda, karena yang biasa om-om yang saya beli ternyata katanya lagi sakit, masuk rumah sakit, jadi nggak jualan gitu. Ya sudah, saya cari di penjual lainnya ya Bunda. Saya lanjutkan ya Bunda. Ini ada tips yang pertama, yaitu menggunakan teori 50-20-30. Tips hidup hemat pertama untuk bahagia di masa depan, yang pertama adalah dengan menerapkan teori 50-20-30. Apa itu teori 50-20-30? Teori 50-20-30 merupakan teori yang dipopulerkan oleh pakar keuangan. Jadi saya pernah baca ya Bunda tentang teori 50-20-30 itu Bunda. Nah, teori ini menyarankan kita itu untuk membagi penghasilan ke dalam 3 pos. Sebanyak 50% dari penghasilan kita digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti membayar tagihan listrik, air, cicilan kredit, atau sewa rumah ya Bunda. Mungkin yang rumahnya masih sewa atau masih mencicil gitu. Kemudian yang 20% penghasilan kita itu digunakan untuk tujuan finansial seperti investasi, asuransi, dan menabung. Berikutnya yang terakhir 30% dari penghasilan kita itu digunakan untuk gaya hidup seperti belanja, misalnya jalan-jalan atau makan di luar gitu ya Bunda. Kemudian yang kedua, membuat daftar kebutuhan. Tips hemat kedua agar bahagia adalah dengan membuat daftar kebutuhan. Beberapa orang kerap menyamakan kebutuhan dan keinginan, padahal keduanya sangat berbeda satu sama lain ya. Memenuhi keinginan pasti tak akan ada habisnya, tetapi kebutuhan akan selalu berguna bagi diri kita ya. Maka dari itu perlu bagi kita untuk membuat daftar kebutuhan agar penghasilan yang kita dapatkan itu bisa terukur pengeluarannya ya. Untuk bisa membuat daftar kebutuhan, kita bisa mulai dengan mengecek barang-barang apa saja yang sudah habis. Nah, dari sana kita akan mendapatkan bayangan tentang barang-barang apa saja yang mesti kita beli. Nah, ini saya sudah sampai di rumah ya Bunda. Belanjaan saya hari ini nggak terlalu banyak, tapi insya Allah cukup untuk 1 minggu ke depan ya Bunda. Kemudian yang ketiga, hindari penggunaan kartu kredit dan gunakan uang tunai. Kartu kredit dapat menjadi salah satu hal yang merugikan kita ya. Penggunaan kartu kredit yang tidak bijak tentunya dapat mengganggu hidup hemat yang kita jalani. Tagihan dan bunga kartu kredit terkadang bisa sangat besar dan membuat kita itu boncos ya Bunda. Alih-alih berhemat,
kita justru lebih boros karena menggunakan kartu kredit lantaran merasa bisa membeli sesuatu tanpa harus bayar saat ini ya. Salah satu untuk menghindari dari hutang, kartu kredit adalah salah satu mempersiapkan uang tunai untuk proses pembayaran. Jika perlu, kita bisa membawa uang secukupnya agar kita itu tidak selalu merasa ingin menghabiskannya dengan membeli sesuatu ya. Nah, itu ada 3 tips hidup hemat yang bisa kita praktekkan. Mudah ya Bunda, yang enggak terlalu ribet, hanya 3 aja yang bisa saya sharingkan ya Bunda. Nah, ini saya sambil bersihin ikan ya Bunda. Tadi saya beli ikan layang, ikan lele, terusan ada ikan bawal sama udang Bunda. Jadi nggak terlalu banyak saya beli ikan-ikannya karena kemarin masih ada stok ikan ikan tongkol ya Bunda, masih belum saya masak karena memang saya nggak terlalu suka dengan ikan tongkol, baunya amis gitu Bunda. Jadi ya sudahlah, saya biarin aja dulu, nanti kalau saya memang sudah mau masak, jadi saya masak aja nanti kalau pas memang sudah pas gitu. Sebenarnya ya Bunda, hidup hemat itu gampang ya, cuma kadang cara pikir kita sama keinginan kita itu yang menggebu-gebu ya Bunda, yang akhirnya itu kita tidak bisa mengontrol pengeluaran kita. Kadang kita ini pengen berhemat, tapi keinginan kita itu banyak sekali ya Bunda. Nah, gimana sih Bunda kalau kita punya keinginan banyak tapi ternyata penghasilan kita itu hanya pas-pasan saja ya Bunda? Ya dengan cara salah satunya ya menabung, menunda dulu keinginannya, nanti setelah kita dapat uang atau cukup uang gitu, kita baru belikan sesuatu yang memang kita inginkan. Memang butuh proses lama, tidak bisa instan ya Bunda, tapi daripada kita nanti kedepannya banyak tagihan, akhirnya kita pusing sendiri ya Bunda. Tapi kalau misalnya kita mampu untuk misal bayar cicilan, atau mungkin memang itu kebutuhan yang mendesak yang harus kita beli gitu, enggak masalah asal kita mampu ya Bunda. Kita kan tahu kapasitas diri kita, mampu atau tidaknya kan ada pada diri kita ya Bunda. Jadi kita harus tanya pada diri kita sendiri, kira-kira mampu atau tidak. Kalau kita mampu ya silahkan saja, kalau belum mampu ya jangan dipaksakan ya Bunda. Karena sebenarnya hidup sederhana itu sebenarnya tidak melulu tentang kebutuhan dan keinginan saja ya. Hidup sederhana itu hidup apa adanya yang memang kita miliki saat ini, kita syukuri saat ini ya. Jadi nggak perlu kita banyak terlalu keinginan. Mungkin kita mensyukuri dengan apa yang sudah kita punya ya. Jadi kita tahu batasan, oh ya ternyata saya sudah cukup dengan kebutuhan yang sudah ada, maksudnya kepemilikan barang yang sudah ada sekarang. Jadi tidak perlu membeli barang-barang yang lainnya gitu. Jadi kita bisa berhemat. Hidup sederhana juga dengan cara pola pikir yang sederhana juga. Jangan terlalu banyak keinginan, terlalu angan-angannya terlalu muluk-muluk. Karena hidup sederhana itu sejatinya ya kita hidup dengan apa adanya, tidak perlu gengsi, menggunakan fasilitas yang sudah ada saja, tidak perlu menggunakan barang-barang yang berbranded, tidak perlu menggunakan pakaian-pakaian yang mahal, terus makan yang sewajarnya saja, tidak perlu makan selalu di luar. Boleh-boleh saja makan di luar sesekali karena kita juga perlu refreshing ya. Namanya hidup itu kalau kita monoton aja kayak gitu juga bosen ya Bunda. Kita makan di rumah terus juga bosen. Nah, jadi kita perlu bisa menyampingkan kebutuhan-kebutuhan yang memang tidak perlu gitu ya, yang memang
kalau kita bisa skip ya skip aja dulu. Kalau memang belum bisa ya sudah nggak apa-apa, nanti memang kita mampu ya sudah kita beli atau kita usahakan ya Bunda, karena memang kita mampu dan kita membutuhkannya ya Bunda. Nah, ini belanjaan saya hari ini ya Bunda. Ada ikan-ikanan, ada sayuran juga. Ini saya mau masukin saja langsung ke kulkas ya Bunda. Karena memang kontainer saya banyak yang pecah, banyak yang bolong. Aduh, pokoknya saya mau beli kontainer tapi saya nggak mau banyak barang. Jadi bingung Bunda. Ya udahlah, saya masukin aja di plastik ya. Yang penting plastiknya tertutup rapat ya Bunda. Jadi nanti nggak cepet busuk gitu. Kadang mau beli kontainer, cuma saya nggak mau terlalu banyak barang, malahan banyak yang sudah saya decluttering ya Bunda, karena memang saya nggak suka terlalu banyak barang di rumah. Terlalu banyak barang di rumah itu terlalu numpuk, sayanya pusing Bunda kalau lihat barang-barang di rumah itu berantakan gitu. Jadi ya sudahlah, seadanya aja ya. Kalau memang masih bisa di simpan pakai plastik ya sudah pakai plastik aja, nggak usah pakai kontainer. Nah, itu sharing-sharing saya ya Bunda, hidup hemat tapi tetap happy ya Bunda. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya, semoga menginspirasi Bunda-bunda dimanapun berada. Tetap tonton dan dukung channel YouTube saya dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.